Paman. Kalau ada yang minta tolong, harus segera dibantu. Iya kan teman? Oh iya, aku Reza, si Bolang dari Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Bersama Widat, Farhan, dan Bagas, aku akan mengajak kalian bertualang melihat kekayaan alam yang ada di desaku. Gayamu dah. Sudah seperti pembalap F1 saja. Ayo, bergegas. Tang di mabai bancang pun gila. Teyale mandi jauh. Mandi kipurle, malir om pas kerle. Aduh, Widat. Kalau tidak mau berkeringat ya di rumah saja. Begitu kok mau jadi bolang. Ya sudah, ayo kita bertiga bantu Paman ambil pisang kepoknya. Teman, pisang merupakan salah satu tanaman pertanian yang banyak tumbuh di persawahan desa kami. Biasanya, Pak Tani memanfaatkan sisa lahan yang ada di pematang sawah untuk menanamnya. Kami akan mengambil buah pisangnya menggunakan gala bambu. Tusukkan gala bambu pada 2/3 bagian batang, kemudian dorong ramai-ramai. Selain karena batangnya tinggi, cara ini juga bertujuan supaya buah tidak langsung jatuh ke tanah. Jadi buah akan tertahan karena yang roboh hanya setengah batangnya. Widat seperti mandor saja. Wah, rapun. Papai gedong. Widat. Itu kan pisang mentah. Teman, ciri-ciri pisang kepok biasanya memiliki bentuk yang pipih. Biasanya dalam waktu 1 tahun pisang sudah bisa dipanen. Awas, batangnya sudah mau roboh. Karena pisang ini mau dipakai sebagai bahan membuat tape, maka kita panen saat masih mentah. Ayo, pisangnya kita bawa pulang. Teman, tape memang lazimnya terbuat dari singkong. Tapi di tangan Bibi Erni, pisang kepok ini akan disulap menjadi tape pisang yang lezat. Yuk, kita bantu Bibi. Cara membuat tape pisang kepok hampir sama dengan pembuatan tape singkong. Pertama, potek atau patahkan pisang kepok satu persatu dari gagang tandannya. Proses ini juga berfungsi untuk mensortir kualitas pisang loh. Ayo Farhan, tarik saja pisangnya. Setelah dipotek, selanjutnya guyur buah pisang dengan air mengalir. Tujuannya supaya bahan baku pisang jadi bersih dan kotorannya langsung terbuang. Setelah bersih, pisang bisa langsung disusun ke panci pengukus. Ayo Farhan, kita cuci bersih semua pisangnya. Farhan, Kiwe. daun ajong, tata. Dia jalan di sana. Karena banyaknya pesan, Bibi sudah kukus pisang juga tadi. Pisang kukus yang sudah dingin, kemudian kita kupas kulitnya. Selanjutnya, belah 2 menggunakan pisau. Tapi ingat, saat proses pengupasan kulit pisang, tangan kita harus benar-benar bersih. Jika bahan terkena kotoran dari tangan, tape tidak akan jadi. Selain ragi, ada satu bahan lagi yang harus disiapkan. Kita harus haluskan gula pasir. Ayo, Widat, tugas kamu sekarang. Setelah halus, campurkan gula ke dalam bubuk ragi. Bolang, Dapat be. kedeng ajong kibeka bagas mai kukus. Pisangnya sudah bersih. Ayo, kita kukus. Wih, ngebul. Uap airnya panas. Teman, proses pengukusan ini berlangsung selama 30 menit hingga pisang terasa empuk dan kulitnya berubah warna. Nah, proses selanjutnya adalah peragian. Caranya mudah kok. Taburi semua bagian pisang kukus dengan campuran ragi dan gula. Iya, harus dibolak-balik seperti ini supaya merata. Sama halnya dengan proses pencucian tadi. Pada proses peragian ini, tangan kita tidak boleh terkena kotoran. Bahkan bau-bauan dari makanan lainnya.
Sedikit kotor saja, tape akan berasa masam. Setelah proses peragian, sekarang saatnya masukkan pisang ini ke dalam wadah. Ayo kita susun. Supaya proses fermentasi pisangnya maksimal, kita harus melapisi wadah dengan daun pisang. Selain itu, proses fermentasi tape tidak membutuhkan oksigen. Sehingga pisangnya harus kita tutup rapat. Ya Jong, coba nak. Fermentasi pada tape pisang lebih singkat dari pembuatan tape singkong. Kita hanya membutuhkan waktu 1 hari 1 malam saja. Rasa manis pada tape terjadi karena perubahan karbohidrat oleh mikroorganisme dalam ragi dan berubah menjadi zat gula. Daripada terlalu lama menunggu, kita buat jajanan pasar dari tape pisang yang sudah jadi saja yuk. Teman-teman, ada yang suka jajan? Boleh sih. Tapi lebih enak dan sehat kalau buat jajanan kita sendiri. Iya gak? Nih, aku ajak kalian membuat kue mek-mek. Gampang kok. Pertama, kita parut bahan utama yang terdiri dari ubi jalar dan kelapa. Kalau parut memarut, serahkan padaku dan Farhan saja. Setelah dikupas dan dicuci bersih, ubi jalar dan kelapa harus diparut sampai lembut. Tetap hati-hati ya, karena parutan ini tajam. Supaya menarik, kita akan membuat kue mek-mek warna-warni. Selain buah naga sebagai pewarna merah, Bibi juga menggunakan pandan sebagai pewarna hijaunya. Yuk, saatnya membuat adonan. Tambahkan pewarna, kelapa parut, dan gula pasir ke dalam parutan ubi jalar. Kemudian, tambahkan sedikit tepung maizena sebagai pengentalnya. Lalu aduk hingga semua bahan tercampur merata. Boy kakak. Terus apa kakak nih? Kunci baru. Jak orang lagi orang Mira. Widat. Kan buah naganya buat pewarna. Kok malah dimakan? Mira biru tapi kurang kuning nggak Bi? Kan kuning dari tape pisang pulang. Teman, kue mek-mek ini akan kita isi dengan tape pisang buatan Bibi. Setelah itu, kita bungkus menggunakan daun pisang. Teman di rumah mau juga? Tenang, kita buatkan juga buat kalian. Dandangnya sudah panas, ayo kita kukus. Dengan api yang stabil, proses pengukusan tidak akan memakan waktu lama. Kurang lebih 30 menit, kue mek-mek sudah siap disantap. Saatnya makan. Kue mek-mek buatan Bibi memang tiada duanya. Ubinya lembut di mulut, apalagi tape pisangnya terasa legit dan manis. Teman, daripada jajan sembarangan, lebih baik kita makan cemilan buatan sendiri yuk. Selain bahannya terjamin, uang jajan bisa ditabung untuk masa depan kita nanti. Setelah lelah bermain, sekarang cari yang segar-segar yuk. Kebetulan sekali, pamanku sedang panen semangka di kebun. Wih, semangkanya banyak juga ya. Semangka cocok sekali ditanami di daerah tropis seperti Indonesia. Supaya tumbuh subur, tanaman semangka harus kena sinar matahari langsung. Ya, seperti kebun pamanku ini, teman. Ayo semangat, kita bantu paman supaya pekerjaannya cepat selesai. Semangka baru bisa dipetik saat berumur 70 sampai 100 hari. Semangka yang siap dipanen mempunyai ciri-ciri buahnya menjadi cukup berat dan kulit buahnya gelap. Sip, panen selesai. Sekarang kita olah semangkanya supaya lebih nikmat. Catat ya, ada bubuk agar-agar, potongan kelapa, dan buah naga. Lalu buah melon dan semangka tentunya. Pertama, takar dulu gulanya dengan gelas.
Lalu potong kecil-kecil buah melon dan buah naganya. Selanjutnya rebus bubuk agar-agar ke dalam panci yang sudah berisi air. Jangan lupa campurkan gula secukupnya. Untuk bubuk agar warna merah prosesnya sama kok. Jangan lupa diaduk ya. Sekarang saatnya mengeluarkan daging buah semangkanya sampai habis. Kulit semangkanya jangan dibuang ya. Ini nih yang penting. Potongan buah melon dan buah naga tadi kita masukkan ke dalam kulit semangka. Lalu tuangkan agar-agar yang sudah dimasak ke dalamnya. Selanjutnya, tunggu hingga dingin. Tada! Jadi deh agar-agar semangkanya. Tidak hanya cantik tampilannya, mengkonsumsi buah semangka juga sangat baik loh bagi kesehatan kita, teman. Apalagi dibuat agar-agar seperti ini. Tambahan manfaatnya lebih banyak karena agar-agar mengandung banyak serat yang baik untuk pencernaan tubuh. Semangka merupakan salah satu jenis buah yang di dalamnya banyak mengandung air. Selain itu, buah semangka merah juga mengandung nutrisi dan vitamin seperti vitamin C, vitamin A, dan juga kalsium. Hebatnya lagi, buah semangka ini mampu mengontrol tekanan darah kita loh teman. Kandungan kaliumnya dapat menjaga kesehatan pembuluh darah, sehingga membuat aliran darah menjadi lancar. Bagaimana teman? Luar biasa bukan manfaat dari buah semangka ini? Ayo kita habiskan. Ayo, umpan lagi bolanya teman. Kami menyebutnya permainan hoki kaleng. Permainan ini hasil kreasi kami sendiri loh. Cara bermainnya, giring bola menggunakan tongkat bambu. Nah, bola harus masuk ke dalam lubang kaleng lawan. Jika masuk, kita mendapat 1 angka. Dan masuk! Hore! Kita menang 1 angka. Terbukti kan kalau bahagia itu sederhana? Yuk kalian anak Indonesia, jangan lupa bahagia ya. Teman, kami sedang mengejar si Becky. Tadi saya lari ke sungai. Jangan-jangan hanyut. Tuh kan, betul. Si Becky tersangkut di sampah sungai. Si Becky adalah seekor entok milik Pak Leku. Karena akan dipotong, Becky pun lari ketakutan. Ya, dapat. Ayo sudah teman-teman, kita bawa ke tempat Pak Le. Pak Le, ndi sing ate tak gawa? Wis ora usah ngewangi nggawa, wis ewang ngono ngunduh ae dhisik. Oh, Pak Le. Alam aku. Ya. Oh iya teman, kebun manggis Pak Leku sedang berbuah banyak. Jika panen tiba seperti ini, biasanya kami membantu memetiknya. Kata Pak Guru, buah manggis ini kaya manfaat loh teman. Salah satu manfaatnya bisa mencegah penyakit radang, darah tinggi, hingga mencegah penyakit kanker, dan banyak lagi. Manggis-manggis yang sudah terkumpul akan dipilih yang terbaik oleh Pak Le. Manggis yang terbaik akan dikirim ke kota untuk dijual. Golek ono sing api-api ya. Iki apik, Pak Le. Api iku. Jika kalian sedang makan buah manggis, main-mainlah ke tempat kami. Nanti kami kasih gratis makan sepuasnya deh. Ya kesuwun diwangi. Ya bolang lah arep nggawa ayo diadai tase nggawa. Tenan ya, Pak Le. Ayo kita bawa manggisnya. Terima kasih ya Pak Le. Ya. Salam. Ale. Teman, kali ini kami akan membuat masakan kesrut entok buah manggis. Entok yang sudah ditangkap kita kukus dulu. Sambil menunggu daging entok matang, kita siapkan bumbunya. Bumbu-bumbunya sederhana teman. Semuanya ditusuk seperti sate, lalu dipanggang. Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, tomat, dan belimbing ragi. Kali ini bagian Alfi yang belajar menumbuk bumbu.
Haluskan terasi, lengkuas, lalu bumbu yang sudah dipanggang. Kabeh ben pedes, ben enak. Ora pedes pokoknya enak, aku seneng kok ora pedes. Coba pedes. Iya, ora weteng kok. Oh, iya weh. Soal kupas mengupas, apalagi mengupas kelapa, Ariel jagonya teman. Pisahkan air dan daging kelapanya ya. Kata Bu Guru, walaupun kami anak laki-laki, harus pandai juga memasak. Bumbu yang sudah halus kita masukkan ke dalam wajan. Jangan lupa potongan daging entok yang sudah dikukus ikut dimasukkan. Lalu air kelapa dan dagingnya ikut dicampur dalam masakan. Karena namanya kesrut entok buah manggis, kita tambahkan daging manggis secukupnya. Manggis akan memberikan rasa asam yang khas pada masakan. Tak sabar untuk segera menyantapnya. Saatnya makan. Sabar ya teman-teman, semua pasti kebagian kok. Jangan lupa sebelum makan, cuci tangan dan berdoa dulu. Kesrut entok buah manggis lebih mantap disantap dengan nasi jagung, teman. Rasanya begitu nikmat. Gurih bercampur asam buah manggisnya menambah nafsu makanku. Senangnya bisa makan bersama teman-teman. Dengan makan bersama seperti ini, bisa menambah keakraban persahabatan. Semoga persahabatan kita bisa terus sampai tua nanti ya. Salam persahabatan untuk seluruh anak Indonesia. Ayo teman, pukul terus airnya. Semangat! Air sungai Badeng ini mengalir jauh membelah desa kami. Hulunya ada di Gunung Raung sana. Banyak ikan kecil, udang dan keong yang bersembunyi di sela-sela bebatuannya. Dengan memukul-mukul air seperti ini, buruan akan keluar dari persembunyiannya dan terjerat di jaring. Roni, Wipi, dan Karim, pegang jaringnya kuat-kuat ya. Jangan sampai kabur ikannya dari jeratan kita. Sudah yuk, tangkap jaringnya. Ya, kebanyakan yang didapat ikannya kecil-kecil teman. Pulang. Soale akeh apa, Rong? Cili-cili balik. Ya wis iki, kena bulekmu ya. Matur suwun balik. Wah, rezeki anak soleh. Terima kasih ya Pak Le. Ayo teman-teman kita bakar ikannya. Asik. Ikan hasil jaring dan pemberian Pak Le tadi kita bersihkan dulu teman. Karena kita akan mengolahnya menjadi ikan panggang lumpur. Biar Bu Le yang membersihkannya, tugasku menghaluskan bumbu. Bumbunya pun sederhana. Ada bawang merah, bawang putih, tomat, cabai, belimbing ragi, lalu tambah garam dan gula secukupnya. Tumbuk sampai halus teman. Tugas Ariel mengiris dedaunan sebagai tambahan penyedap rasa. Ada daun kunyit dan daun mengkudu. Kata Bu Le, daun mengkudu sangat banyak manfaatnya teman. Selain dapat menjaga kesehatan, juga dapat menyehatkan jantung, melancarkan peredaran darah, dan lain-lain. Bule, iki bumbune wis mari. Sekarang kita lumuri daging ikan dengan bumbu yang sudah dihaluskan. Aduk rata agar bumbu menyerap ke dalam daging. Lalu bungkus satu persatu ikan dengan daun pisang. Biarkan Bu Le yang mengukusnya. Karena namanya ikan panggang lumpur, ikan yang sudah terbungkus daun pisang, kita lumuri lumpur bagian luarnya. Jangan lupa, gunakan lumpur yang bersih ya teman. Soal main lumpur, Wipi dan Roni jagonya. Setelah itu, baru siap dipanggang. Ini baru tugasnya Alfi. Tujuan dilumuri lumpur agar saat dipanggang, daging ikan tidak langsung gosong. Juga daging akan matang merata sampai ke bagian dalam. Sepertinya ikan bakar lumpurnya sudah matang.
lihat teman, ikan bakar lumpur yang begitu menggoda. Selain berprotein dan bervitamin tinggi, yang pasti rasa ikan bakar lumpur ini enak banget teman. Mari makan teman-teman semua.